Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Jadi sebentar malam akan ada pertandingan antara timnas Jepang melawan timnas Indonesia di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia Grup C, dan di saat yang sama negara tetangga kita juga akan saling gigit menggigit akan saling baku hantam antara Malaysia dengan Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Pastinya menarik dan ya siapa yang keluar sebagai pemenang layak untuk ditunggu. Seperti apa tanggapan dan reaksi dari netizen? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Harimau Melaya wajib bantai Vietnam malam nanti. Apa benda ni weh? Tak kisahlah kalau dah lebih 10 tahun sejak Malaysia mengalahkan Vietnam, kerana kita ada senjata yang lebih bahaya dari 4 pemain warisan baru. Matt, apa pesanan kamu kepada fans Harimau Melaya dan terutamanya yang belum lagi beli tiket? Well, I understand this is Tuesday night. It's difficult for fans, but we would love your support. We want the full commitment of the nation behind this national team. We think we're building something special, and we want you guys to get right behind us. So we appreciate your support so far, but the more the better. The more fans in the stadium, the harder it is for the opposition, and it makes a massive difference for all of us on the field to feel that support. So please buy a ticket, come to the game, and we appreciate it. Guys, ini rumah kita. Menang kalah game ini akan ditentukan oleh pemain ke-12, iaitu Eko Harimau. Wow. Jangan bagi alasan yang bukan-bukan. Kau darah Malaysia, aku darah Malaysia. Jom kita turun ramai-ramai ke Bukit Jalil sokong Harimau Melaya. Yang belum dapatkan tiket, beli sekarang. Dan kita jumpa kat Bukit Jalil. On ke tak on? Komen kat sini. Ya, semoga Malaysia bisa mengatasi Vietnam, karena Vietnam bukan tim kaleng-kaleng. Mereka datang dengan satu tujuan, harus dapat 3 poin, dan mereka datang dengan status gelar juara Piala AFF, Piala Ciki. Piala antar RTC Asia Tenggara. Jadi ya semoga Malaysia bisa kasih kalah Vietnam lah, dan Indonesia semoga bisa kasih kalah Jepang, dan lebih keren lagi kalau Indonesia bisa kasih kalah Jepang, tuh terbaik lah. Alhamdulillah guys, yes, vamos Indonesia, kita nomor 2 guys. Jumlah penduduk miskin versi World Bank. Wow, Zimbabwe nomor 1, Indonesia nomor 2. Ngeri lah. Penduduk miskin guys ya. Wah, 60% guys. Tahniah pemerintah Indonesia atas kejayaan ini guys ya. 60% guys, berbanding Malaysia 1%. Nah, Indonesia 60%. Tahniah guys, alhamdulillah. Oh my god guys, bagi aku guys, aku memang terus terang kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia kerana rupiah kita melemah, dan kita mempunyai rakyat yang kemiskinannya 60% makin ramai, dan di kedepannya lagi guys, generasi emas Indonesia mungkin kita akan capai 180%. Dan wah, aku mau sedih guys. Dengan kejayaan ini guys, aku memang berbangga, dan aku mengharapkan lagi guys, lagi ramai rakyat Indonesia yang akan melihat benda ini, dan pemerintah Indonesia. Come on, we want a talk, we talk a talk. Okay, assalamualaikum. Ayo. Sebenarnya kita tidak tahu sih metode apa yang dipakai sama World Bank, tapi dengan itu kita mencoba untuk menerima. Dan semoga ini menjadi atensinya pemerintah melihat itu, bahwa kita menjadi nomor 2 negara termiskin di dunia, sekitar 60%. Dan semoga pemerintah melihat itu di eranya Pak Prabowo bisa menjadi atensi khusus dan bisa diatasi lah, supaya kita tidak jadi bahan candaannya negara-negara tetangga kita. Semoga itu menjadi atensi khusus. Timnas Indonesia harus hayamkan Jepang. Perlawanan yang sangat penting bagi Timnas Indonesia untuk cipta sejarah baru. Malam nanti Indonesia akan lawan dengan Jepang. Adakah Garuda akan cipta sejarah baru? Dari segi statistik, kali terakhir Timnas Indonesia kalahkan Jepang pada 24 Februari 1981. Sudah lebih daripada 40 tahun Indonesia tak pernah kalahkan Jepang. Tidak hairanlah Jepun mempunyai skuad luar biasa, tetapi saya yakin Timnas Indonesia bisa kalahkan Jepang. Ayo Timnas Indonesia, saya yakin Timnas Indonesia bisa kalahkan Jepang 2-1. Apa prediksi anda untuk perlawanan ini? Jangan lupa komen. Hasil akhirnya tidak mengurangi poinnya Indonesia di
klasemen grup C. Kalau kita kalah pun kita tetap ada di posisi 3 atau 4, ya 3 tidak mungkin, 4 lah. Dan kita akan lolos ke babak berikutnya, ke ronde keempat. Karena posisi 3 itu masih ditentukan sama pertandingan antara Australia dengan Arab Saudi nanti. Tapi dengan sejarah yang cukup panjang, kita 40 tahun belum pernah menang lawan Jepang, dan kita tahulah skuad Jepang seperti apa dibandingkan dengan kita. Pemain-pemain yang baru ada sekarang ya berbanding ya jauh sekali dengan mereka, dan beberapa pemain Jepang itu ya bermain di liga top Eropa rata-rata. Jadi kalaupun kita kalah dari Jepang, ya kita sudah bisa menerima itu karena memang pemainnya mereka luar biasa, jauh di atas Indonesia gitu. Inilah perbedaan warga Cina Indonesia dengan Cina Singapura dan Cina Malaysia. Di Malaysia dan Singapura, warga keturunan Cinanya sebagian besar suka mendukung timnas Cina kala bermain. Itu wajar karena mereka punya ikatan kultural dan budaya. Ini sangat berbeda dengan Cina Indonesia atau yang biasa dikenal dengan Cindo. Meski sama-sama Cina, para warga Indonesia keturunan Cina tersebut lebih mendukung Indonesia daripada negara di luar mereka sendiri. Terbukti di GBK kemarin, ada seorang Cindo yang dengan bangganya berteriak bahwa dia mendukung Indonesia ke hadapan fans Cina. Bahkan ada seorang fans timnas yang merupakan Cindo yang memberikan salam jari manisnya ke fans timnas Cina. Sampai-sampai itu fansnya Cina itu emosi semua mereka. Inilah momen balas dendam supporter Indonesia di GBK. Setelah perlakuan tak pantas dari timnas Cina saat laga tandang, kini supporter Garuda menunjukkan sikap. Beberapa supporter terlihat menggunakan tongkat sambil menunjuk-nunjuk ke arah spanduk milik fans Cina, mau mati. Suruh agar segera diturunkan. Tak berhenti di situ, ada juga yang meneriakkan ejekan, bahkan mengacungkan jari tengah ke arah tribun lawan. Tekanan itu membuat fans Cina tampak canggung. Beberapa dari mereka akhirnya hanya bisa membalas dengan anggukan dan jempol, seolah bilang, "Oke bang, kami ngerti." Inilah Kalau di Indonesia mah ya dia dorong begitu, tapi kalau didorong punya negara, dorong kurang ajar juga itu. 1, 2, 3. Beda kelas Ultras Malaysia versus Ultras Garuda. Kita harus menang. Coba kita dengar dulu. Ayo, ayo. Yes, jago. Kita mesti menang. Beda, memang beda kelas. Beda kelas. Sederhana tapi Malaysia tidak bisa. Masyarakat Malaysia ledek timnas Indonesia yang tak lolos babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Malah blunder. Lah, kita kan lolos langsung, men. Ngapain ikut kualifikasi? Ya, kita punya nama tidak ada di kualifikasi karena kita sudah satu tempat di putaran final itu. Mereka harus mati-matian dulu kasih kalah Vietnam itu. Kalau bisa kasih kalah Vietnam, mereka bisa lolos. Tapi kalau tidak kasih kalah Vietnam, selamat tinggal Piala Asia 2027. Inikah pertanda jika Rizky Ridho akan bermain di Eropa? Nama Rizky Ridho kembali jadi sorotan. Namun bukan karena tackle kerasnya atau aksi heroiknya di lini belakang timnas Indonesia, tapi karena satu pertemuan yang bisa jadi mengubah arah karirnya selamanya. Dalam sebuah unggahan Instagram, Ridho tampak sedang bertemu langsung dengan Hakim Slimani, seorang agen pemain asal Eropa yang punya banyak koneksi di Belanda. Yang menarik, pertemuan itu terjadi bersama Kevin Dix yang sedang bersiap hijrah ke Borussia Mönchengladbach. Tak butuh waktu lama, publik mulai berspekulasi. Apalagi muncul tangkapan layar pesan dari Ragnar Uratmangun. Dari sisi performa, Rizky Ridho memang sangat layak. Ia baru saja dinobatkan sebagai bek tengah terbaik Liga 1 versi APPI. Masih berusia 23 tahun dan sudah jadi pilihan utama di jantung pertahanan timnas Indonesia. Semua sinyal mengarah ke satu hal, langkah menuju Eropa tinggal menunggu waktu. Lantas apakah ini memang langkah awal dari Rizky Ridho merantau ke benua biru, atau hanya sekedar pertemuan biasa yang kembali memunculkan harapan tanpa kepastian? Kalau kita lihat memang Rizky Ridho performanya bagus, tidak di klub, tidak di timnas, selalu jadi pilihan utama. Bahkan di klub kan dia jadi kaptennya Persija. Kalau di timnas ya tidak bisa kasih kalah Bang J. Mungkin wakil kapten oke. Tapi kalau dia mau abroad bermain keluar Liga Eropa, boleh lah mencari pengalaman lebih di sana. Kenapa tidak kan gitu? Pernah heran nggak kenapa negara Timur Tengah belakangan ini sering banget jadi tuan rumah turnamen internasional dari Piala Asia sampai Piala Dunia? Awalnya semua terlihat wajar. Negara-negara Arab punya stadion megah dan duit melimpah. Tapi jadi tuan rumah bukan cuma soal fasilitas, ini soal kendali. Dengan jadi tuan rumah, mereka bisa atur jadwal sesuai keinginan. Banyak rumor soal pengondisian wasit demi memastikan tim-tim Arab nggak tersingkir terlalu awal.
Dan tahu nggak, AFC alias Federasi Sepak Bola Asia sekarang dikuasai penuh oleh orang-orang dari Timur Tengah. Dan ada kabar burung, di balik keputusan FIFA nambah peserta Piala Dunia jadi 48 tim, ada tekanan kuat dari negara-negara Arab karena mereka mau lebih banyak wakil dari negara-negara Timur Tengah yang masuk ke Piala Dunia. Betul juga, karena sebenarnya negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, Thailand, atau katakanlah negara-negara di Asia Tenggara, ya Asia Selatan ini hanya jadi boneka percobaannya mereka, karena mereka yang punya kuasa di sana. Bahkan ketua federasi AFC itu orang Bahrain, jadi tidak salah dan tidak heran kalau waktu kita lawan Bahrain di match day ketiga, kalau saya tidak salah, itu kita dicurangi habis-habisan gara-gara wasitnya. Karena memang yang berkuasa di sana itu orang-orang Arab semua. Jadi sesuka hatinya mereka, mereka mau buat apa saja, ya suka-suka mereka. Jadi negara-negara seperti kita, kalau kita tidak siap untuk kill the game di saat kita pegang kendali permainan, ya kita akan jadi bahan permainannya mereka. Nah, di saat kita seharusnya memegang kendali pertandingan, kita yang menguasai jalannya pertandingan, kita yang pegang skor segala macam, nah kita tidak bisa kill the game, ya kita akan dibunuh oleh mereka. Kita yang di-kill habis-habisan. Begitu. Jadi untuk tuan rumah tapi kualifikasi Piala Dunia ronde keempat, ini kan kabarnya tapi belum resmi. Itu nanti kan akan diselenggarakan di dua negara Arab Saudi sama Qatar. Nah, ini yang menjadi persoalannya. Kalau bermain di Arab dan Qatar, kita tahulah mereka punya kuasa seperti apa. Yang kita lawan itu bukan Arabnya, bukan Qatarnya, bukan Irak, Oman segala macam, tetapi mafianya, orang yang kendalikan pertandingannya. Itulah lawan sesungguhnya timnas Indonesia nanti. Jadi kalau misalkan kita nih, seandainya kita menguasai pertandingan, kita unggul skor segala macam, ya kita harus bisa kill the game. Kalau tidak seperti itu, ya kejadian yang sama waktu kita lawan Bahrain akan terulang lagi. Percaya saja, itu akan terjadi nantinya kalau kita tidak bisa kill the game. Kalau diri sendiri gagal, emang paling enak nyindir tetangga yang berhasil. Ya, itulah yang sabar Bang. Ini maksudnya mau kemana nih Bang? Salah satu akun fanbase asal Malaysia ketika melihat Indonesia menang lawan Cina dan berhasil lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Mirip kayak orang yang panas lihat tetangganya beli kulkas baru, akun itu memposting narasi yang berbunyi modal penalti. Sontak hal ini memicu reaksi keras dari akun-akun fanbase sepak bola di Indonesia. Salah satu yang menarik adalah balasan dari akun bernama Anmek. Dia membalas, bule lagi liburan dinaturalisasi. Itu langsung tidak bisa dibalas lagi sih. Itu orang bilang betul sudah, itu ya istilah kill the game itu sudah. Mereka tidak bisa lanjutkan permainan lagi. Tweet itu mengarah ke permasalahan beberapa pemain Malaysia yang proses naturalisasinya bermasalah karena asal-usul darah Malaysianya belum jelas. Itulah yang kita pertanyakan selama ini, dari mana asal-usul, ya kan? Pemain Malaysia yang baru dinaturalisasi seperti Facundo Garces, Rodrigo Holgado, itu Machuca siapa? Pokoknya pemain Argentina lah. Nah sekarang kalau misalkan mereka mau ledek Indonesia, menghina Indonesia, kita punya pemain keturunan jelas, ada nama Indonesianya kan. Nah kalau mereka ini ya tidak jelas begitu, belum jelas, karena kalau seperti Indonesia kan itu kan diberitakan, media-media kasih tahu kan, ini Kevin Dix asalnya dari sini, Jay Itzes orang tuanya atau kakek neneknya dari sini, Martin Paz, Oli Romeni hubungan dengan Indonesianya seperti apa, itu kan diberitakan di mana-mana. Tapi di Malaysia ini agak sedikit berbeda, justru agak tertutup. Nah itulah yang dipertanyakan sama netizen. Jadi jangan senggol-senggol Indonesia. Oke, memang betul modal penalti, tapi kan bukan harap giveaway dari wasit kan. Jelang pertandingan Malaysia versus Vietnam, Malaysia gencar-gencarnya menaturalisasi pemain ya guys. Dituduh curangi naturalisasi. Presiden PSSI-nya Malaysia murka sebut Indonesia, Vietnam, dan Thailand iri. Buat apa kita iri? Kita punya pemain lebih berkelas dari dorang, grade A malah. Malaysia bilang Vietnam, Indonesia, dan Thailand ini iri ya guys, karena mereka menaturalisasi banyak pemain. Malaysia serius ingin kalahkan Vietnam, jadi banyak menaturalisasi pemain ya guys, karena mereka akan ketemu juara Piala AFF yaitu Vietnam yang lagi tangguh-tangguhnya. Di pertandingan terakhir, Vietnam membantai Malaysia dengan skor 3-0.
Ini yang menyebabkan FAM Malaysia khawatir ya guys, khawatir dibantai kembali. Akankah Malaysia bisa membendamkan Vietnam dengan skuad barunya, atau Vietnam yang juara AFF ini membantai kembali Malaysia? Vietnam ini mereka datang dengan pelatih yang kemarin itu kasih kalah MU loh. Ya kan, ASEAN All-Star bisa kasih kalah MU. Itu pelatihnya siapa? Kim Sang-sing, pelatihnya Vietnam. Dengan kondisi pemain ASEAN All-Star waktu itu baru latihan 2 hari. Itu pun tidak maksimal. Tapi bayangkan bisa kasih kalah MU. Klub Premier League yang syarat pengalaman, yang punya sejarah panjang, pemain-pemain yang kelas dunia, ada Bruno Fernandes, ada Diogo Dalot. Iya kan? Tapi bisa kalah dari ASEAN All-Star. Nah, jadi Malaysia tidak bisa anggap remeh Vietnam, karena walaupun bermain di Stadion Bukit Jalil sebentar malam, Vietnam ini datang dengan status juara Piala AFF. Pelatihnya itu gila. Pelatih Korea Selatan. Jadi ya untuk Malaysia semoga bisa menang lawan Vietnam lah. Karena kalau kita lihat Peter Cetslamovski ini pelatihnya Malaysia ini, dia pelatih syarat pengalaman juga kan. Nah, walaupun pertandingan terakhir kemarin uji coba dengan Tanjung Perak itu kalah 3-0. Kita juga tidak tahu jalannya pertandingan seperti apa, statistiknya seperti apa, tidak dipublis sama mereka. Yang kita tahu Malaysia kalah 3-0 dari Vietnam. Nah, semoga sebentar malam mereka bisa kasih kalah Vietnam. Karena kalau mereka sampai kalahkan Vietnam sebentar malam, mereka punya potensi untuk lolos ke Piala Asia 2027. Karena sekarang Vietnam itu ada di peringkat 1. Nah, di peringkat 2 ini ada Malaysia. Kalau Malaysia bisa kasih kalah Vietnam, ya Malaysia naik peringkat. Karena yang lolos ke Piala Asia 2027 ini, kalau saya tidak salah, itu hanya juara grup saja. Jadi mereka dua ini harus mati-matian, harus saling membunuh di lapangan. Maksudnya dalam hal strategi untuk lolos ke Piala Asia. Kalau sampai Vietnam kalah, ya Vietnam bisa jadi out. Tapi kalau Malaysia kalah, Malaysia bisa jadi out. Ya semoga lah menang dengan tambahan pemain naturalisasi yang katanya Grade A, Facundo Garces, ya kan, katanya pemain dari La Liga, dari Deportivo Alaves. Harusnya bisa menang dong, lini belakang harus kuat. Harusnya seperti itu. Tambah di depan ada Rodrigo Holgado yang katanya top skor di Liga Amerika Latin apa? Kolombia. Harusnya bisa menang dong lawan Vietnam. Ya, Vietnam hanya punya ya Rafael Son kan, Nguyen Xuan Son, ya kan. Kalau kita lihat ya mungkin Malaysia bisa kasih kalah karena diunggulkan dengan main di kandang sendiri, ada pemain-pemain baru, ya kan. Tambah dukungan dari puluhan ribu supporter ekor Harimau Malaya. Jadi ya semoga menang lah. Dan yang terpenting kita juga bisa menang. Tapi sebenarnya pertandingan lawan Jepang untuk Indonesia tidak terlalu berpengaruh karena kita mau kalah ataupun menang kita sudah lolos ke ronde keempat gitu. Jadi ya ini anggap saja pertandingan persahabatan. Tapi kabarnya Jepang itu menurunkan skuad terbaiknya, lapis 2 lah. Karena mereka terakhir kemarin kalah lawan Australia. Jadi mereka sepertinya mau mati-matian menang di laga ini. Karena tercoreng itu mereka punya kemenangan beruntun, imbang itu dari Australia kemarin. Jadi pasti Jepang akan turunkan pemain-pemain yang ya, mungkin bermain di Liga Jepang kombinasi dengan pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa. Jadi Indonesia harus berhati-hati. Ya walaupun Ole Romeni lagi bagus-bagusnya, lagi tajam-tajamnya di depan, 3 game 3 gol itu luar biasa. Tengah kita juga bagus, Tom Hayden, Pelupesi, belakang trio Itses, Rido Hapner juga bagus. Tambah Emil Odero dengan Martin Paes yang sudah comeback, ada Marcelino, harusnya kita bisa redam lah. Jadi semoga timnas menang. Dan Malaysia apakah bisa menang? Silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.